إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan sholat subuh kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali di ayat terakhir daripada surah Al-Insyiqaq, yaitu di ayat ke-17 ya. Ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat dari 16, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan aw tabaq." Fala uqsimu bisyafaq, kata Allah, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Asyafaq di sini maksudnya yaitu warna yang terkesan merah yang nampak di cakrawala saat matahari terbenam. Adanya waktu merah tersebut, kalau di ilmu fikih gitu ya, biasanya disebut megaberum gitu. Itu menandakan bahwa masuknya waktu maghrib. Nah, kalau di masa lalu jemaah yang dimuliakan Allah Taala, apabila kita mau melihat waktu-waktu sholat, maka Rasulullah SAW memberikan satu ilmu kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Dilihat dari matahari, bergesernya matahari, kemudian cahaya yang timbul daripada matahari tersebut di waktu sore. Maka apabila mau mengetahui waktu zuhur, maka Rasulullah SAW memberikan satu keilmuan kepada para sahabat itu dengan cara menancapkan tongkat ditancapkan, kemudian nanti melihat arah bayang-bayang daripada matahari, bayang-bayang daripada matahari. Kalau seandainya tongkat tersebut sudah tidak ada bayang-bayangnya, maka di situ mau memasuki daripada waktu zuhur. Bergeser saja sedikit bayang-bayang itu, maka itu masuk waktu zuhur. Kemudian kalau seandainya mau masuk waktu asar, maka bayang-bayang tongkat itu habis waktu zuhur, maksudnya bayang-bayang tongkat itu sejajar lah. Kalau seandainya tongkatnya 1 meter, maka bayangannya pun 1 meter. Nah, itu habis waktu zuhur. Menggeser sedikit, maka masuklah waktu asar. Masuk waktu asar. Nah, dari waktu asar ke maghrib, ke isya, ke subuh,
Nah, itu dilihat dari cahaya matahari yang berubah-ubah, maksudnya bayangannya saja. Nah, apabila habis waktu asar, maka cahaya matahari itu akan berubah menjadi warna kuning. Kuning. Selepas itu berubah menjadi warna merah, masuklah waktu maghrib. Nah, ketika waktu maghrib habis, maka kalau seandainya waktu di kita atau di seluruh Nusantara dalam keadaan cerah, gitu, maka terlihat ada mega putih, ya. Terlihat awan itu berwarna putih. Itu selepas waktu maghrib itu. Nah, itu masuknya waktu isya. Kemudian dari isya sampai subuh, nah itu ada yang namanya fajar sidik, gitu. Itu masuknya waktu subuh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini, fala uqsimu bisyafaq, ini memberikan satu pertanda kepada kita bahwa adanya cahaya merah pada waktu senja itu menunjukkan bahwa di situ masuk daripada waktu-waktu maghrib. Kenapa Allah bersumpah di waktu maghrib, ya? Di waktu maghrib. Waktu maghrib ini adalah waktu yang sangat sempit, Pak. Sebentar lagi. Bahkan kata ulama ahli fikih, sebahagian ulama ahli fikih, waktu maghrib itu selepas adzan kemudian sholat, gitu ya. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, habislah waktu maghrib. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya tanda-tanda waktu maghrib itu dari jam sekian sampai jam sekian, masuk waktu isya dari jam sekian sampai jam sekian. Saking sempitnya pada waktu maghrib, maka orang-orang di waktu maghrib ini, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana memanfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya, terutama dari waktu maghrib ke waktu isya. Rasulullah SAW sabdakan, siapa saja orang yang duduk di masjid selepas maghrib sampai waktu isya, dari maghrib sampai isya dia duduk di masjid, berzikir, baca Quran, atau hanya berdiam diri saja, tidak melakukan aktivitas, gitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat dia i'tikaf dari maghrib sampai isya, kata baginda Nabi SAW, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Ini pahalanya, Pak. Kemudian yang kedua, Allah akan menjauhkan antara dirinya dengan neraka sejauh 3 parit. Sejauh 3 parit. Bagaimana jaraknya parit di akhirat, jemaah yang dimuliakan Allah? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud parit itu bagaimana? Maka Nabi sabdakan, dijauhkannya manusia dari neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 3 parit, jarak 1 paritnya itu melebihi jauhnya jarak antara langit dan bumi. Ini di waktu maghrib, dari waktu maghrib ke waktu isya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-17-nya Allah Subhanahu wa taala katakan, wal laili wa ma wasaq, demi malam, wa ma wasaq, dan apabila yang diselubunginya. Para ulama menjelaskan, jemaah yang dimuliakan Allah, maksud daripada ayat ini adalah bahwasannya malam mengumpulkan banyak perkara, hewan-hewan yang tadinya di siang hari tidak keluar, maka di malam hari keluar. Di malam hari ini keluar. Mereka akan kembali kepada kandangnya pada malam hari. Manusia pun sama, yang tadinya dia keluar di siang hari, masuk ke rumahnya di mana?
waktu malam hari. Ada pula yang mereka ini keluar di waktu malam. Keluar di waktu malam, kemudian masuknya di waktu pagi. Ini maksud daripada ayat ke-17. Kemudian di ayat ke-18-nya, wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila jadi purnama, la tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Kata Allah, sungguh akan kamu jalani kehidupan kamu ini tingkat demi tingkat. Sebagaimana kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini tidak bisa berbuat seenaknya, sekeinginannya. Kalau manusia ini, kita ini tidak mungkin muda terus. Kita ini tidak mungkin sehat terus. Terkadang sehat, terkadang sakit. Kalau sudah muda, memasuki masa tua, maka Allah katakan, kamu akan menjalani hidup ini tingkat demi tingkat. Masa anak-anak, masa remaja, kemudian masa tua, ya. Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengatur kehidupan manusia seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, karena semua perkara ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ini jangan terlalu terpedaya dengan kehidupan dunia kita, yang mana kehidupan dunia kita ini hanya sementara saja. Artinya apa? Kita mesti mempersiapkan kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan setelah daripada kehidupan dunia ini. Akan menghadapi kehidupan itu. Dan itu akan terjadi kepada kita di akhirat pun, jemaah yang dimuliakan Allah, akan mengalami waktu tingkat demi tingkat, akan mengalami waktu terus akan berbeda di setiap harinya untuk kita. Maka jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, selayaknya kita selaku orang yang beriman, yang senantiasa terus dapat informasi tentang kehidupan akhirat kita, maka selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kehidupan akhirat. Dan Allah pun mengingatkan, dengan adanya kehidupan manusia yang bertingkat-tingkat, yang tidak selamanya, kalau tua tidak selamanya tua, kalau muda tidak selamanya muda, kalau sehat tidak selamanya sehat, kalau sakit pun tidak selamanya sakit. Itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada manusia, dan Allah katakan, fama lahum la yu'minun, di ayat ke-20-nya. Kenapa tidak beriman dengan adanya satu kejadian-kejadian yang menimpa kepada diri manusia, di dalam diri manusia saja, di dalam diri manusia saja, waktu yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai lahir, anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa waktu-waktu yang terjadi kepada diri kita ini adalah waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kehidupan manusia, supaya manusia ini berpikir. Supaya manusia itu berpikir. Sehingga Allah katakan, famalahum la yu'minun. Mengapa, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak mau percaya? Kemudian di ayat ke-21-nya, wa idza quriya 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah merupakan ayat sajdah. Maka barang siapa yang membacanya, maka sunnah, yaitu sujud tilawah, ya, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Apabila di dalam sholat, maka
dia bertakbir kemudian sujud, bangun kembali, kemudian membaca bacaan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 768, Rasulullah SAW yaitu bersabda yang diriwayatkan dari Abu Rafi, dia berkata bahwa Rasulullah SAW sholat Isya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca ayat idza syama'un saqqat, ya, atau membaca surah idza syama'un saqqat, kemudian sampailah kepada ayat wa idza quriya 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemudian membaca sujud, ketika sujud ini membaca bacaan satu, ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, subhana rabbiyal a'la. Boleh membaca subhana rabbiyal a'la. Atau jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri ketika menemukan daripada ayat sajdah, maka Rasulullah SAW membaca bacaan daripada sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-22-nya, balil ladzina kafaru yukadzibun, dan ayat ke-23-nya, wallahu a'lamu bima yu'un. Kata Allah, bahkan orang-orang kafir ini mendustakannya. Orang-orang kafir itu mendustakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui tetapi mereka ini menyembunyikannya. Mereka mengetahui tetapi mereka ini menyembunyikannya, dan Allah lebih mengetahui, wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui bima yu'un, apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kata Allah, sampaikanlah kepada mereka yaitu bi'adzabin alim, akan adanya ancaman atau adab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, di ayat terakhirnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan mereka mengerjakan kebaikan, lahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang mana ghairu mamnun, pahala yang tidak akan putus-putus. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, mana pahala yang tidak akan putus-putus? Yaitu buatlah satu perbuatan, satu kebaikan, yang mana kebaikan ini walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, pahalanya tidak putus. Kita sering mendengar hadis daripada baginda Nabi SAW yang paling terkenal, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam ini meninggal, maka seluruh amalan ini akan terputus, ya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah yang berjalan. Maka buat jemaah yang dimuliakan Allah, sedekah yang berjalan, contohnya Al-Quran, ya, Al-Quran tersimpan di masjid, orang-orang baca, kita dapat pahalanya walaupun kita ini tidak mengerjakannya, bahkan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Atau kita gantiin karpet masjid misalkan, ya. Selama karpet masjid itu dipakai, jemaah yang dimuliakan Allah, maka pahalanya itu terus mengalir kepada kita. Coba bayangkan bersama kita, di masjid ada berapa orang yang sholat dalam satu hari, sholat yang fardunya saja 5 kali, belum sholat sunnahnya, itu terus mengalir kepada kita pahalanya. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan putus-putus. Maka kata Rasulullah SAW, jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas?
Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, kemudian dia beramal, yang mana amalnya ini dia persiapkan untuk menghadapi kehidupan ba'dal maut, yaitu setelah kematiannya. Setelah kematiannya, maka dia buat amal yang terbaik, yaitu buat satu kebaikan yang terus mengalir daripada pahalanya, sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat dan diambil manfaat sama orang lain. Ilmu yang bermanfaat dan diambil manfaatnya sama orang lain, jemaah yang dimuliakan Allah. Contohnya ilmu-ilmu yang ilmu agama ataupun ilmu dunia yang bermanfaat buat orang lain, yang menjadikan orang lain mendapatkan kebaikan daripada ilmu kita. Apalagi ilmu Quran misalnya, ya. Mengajarkan ilmu Quran, mengajarkan baca Al-Quran, ya walaupun kayak kecil gitu ya, seperti sangat sederhana sekali, mengajarkan alif batasa kepada anak-anak, ya. Mengajarkan Iqra kepada anak-anak, tahsin Quran, ya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau seandainya dibuat dengan betul, jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi kepada para santri misalkan, ya. Kita nih punya santri 15 orang misalkan. Di TKI saya ada 18 orang santri. Pahalanya, jemaah yang dimuliakan Allah, itu mengalir kepada guru yang telah mengajarkan kepada saya. Salah satunya Ki Haji Alwi Ma'mun, Syekh Amin Ma'mun, yang mengajarkan terutama tentang tata cara baca Al-Quran betul, ya, memakai kaidah tajwid yang betul. Kalau seandainya jim itu diucapkan dengan wasti lisan, diucapkan dengan lisan bagian tengah, kemudian ada sifat-sifat yang ada dalam jim itu, diantaranya ada sifat jahar, ada sifat syiddah, ada istifal, ada infitah, ada ismat, ada qalqalah. Nah, sifat-sifat jim itu, bagaimana jim ketika berhenti, bagaimana jim ketika berharkat, bagaimana jim ketika bertasdid, cara mengucapkannya itu. Semua pahalanya ini ngalir, jemaah yang dimuliakan Allah, kepada siapa? Kepada Syekh Alwi Ma'mun. Karena saya belajar dari beliau. Dan bukan satu orang, yang 18 orang ini mengalir pahalanya, Pak. Nah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, diberikan derajat yang tinggi. Beliau sudah meninggal, jemaah yang dimuliakan Allah. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Qiraatus Sab'ah. Nah, itu pahala yang tidak akan berhenti, Pak. Terus mengalir. Kalau dari saya misalkan ada 18 orang, dari santri-santri yang lain ada 1000 orang, 2000 orang, maka semua pahalanya mengalir kepada beliau. Nah, itu, Pak. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan putus-putus, Pak. Kemudian yang terakhir yaitu awalan musalihin jadi awala, mempunyai anak yang soleh. Anak yang soleh yang berbakti mendoakan orang tuanya. Penting sekali kita ini punya anak yang soleh ini, Pak. Kenapa? Ya siapa lagi yang mau doain kita kalau bukan anak-anak kita? Ya, kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi yang mau doain daripada kita? Karena anak yang soleh ini pasti ingat, Pak, kepada perjuangan daripada kedua orang tuanya. Alhamdulillah gitu, Pak, tahadus binikmah. Setiap saya ngajar nih, Pak, ke anak-anak santri, ngajar kepada santri, setiap ngajar itu, mau pada subuh nih sekarang nih, nanti dari situ langsung ngajar saya. Kemudian nanti jam 8 masuk lagi santri itu, masuk lagi jam 1 siang, masuk lagi asar, kemudian masuk lagi maghrib, masuk lagi pada isya, masuk lagi jam 9 malam. 5-6 kali ngajar itu. Dan itu jemaah yang dimuliakan Allah, setiap ngajar itu pasti kirim Al-Fatihah buat orang tua itu. Dikirim Al-Fatihah sama kita. Bukan satu orang yang membaca Al-Fatihahnya, 18 orang, pahalanya mengalir kepada mereka. Kita usulkan setiap
kegiatan-kegiatan kebaikan kita supaya pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua kita. Kalau seandainya kita, jemaah yang dimuliakan Allah, yang diberikan satu kesadaran ya, bahwa kita ini keluar daripada dunia ini ada asbabnya, yaitu asbab orang tua kita. Tanpa mereka, secara asbab ya, tanpa mereka kita ini gak akan hadir di dunia ini. Tanpa orang tua itu gak akan hadir di dunia ini. Walaupun buat Allah mudah saja gitu ya, mau pakai orang tua, mau tidak orang tua juga mudah buat Allah. Kenapa? Karena sudah contohkan. Ada manusia yang gak punya orang tua, ada Nabi Adam gak punya orang tua, ya gak punya orang tua. Kemudian ada manusia yang Allah pun lahirkan tanpa proses hubungan biologis, seperti Nabi Isa. Nabi Isa ini lahir saja, itu dilahirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Keluar daripada asbab gitu, jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan istri daripada Nabi Adam, Siti Hawa. Ya, itu pun sama. Itu tidak melalui kebiasaan daripada manusia. Dan buat Allah ini mudah buat Allah Subhanahu Wa Taala mau menjadikan manusia dengan asbab ya, orang tua sama saja, tanpa asbab orang tua sama saja. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini sama saja, tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang ada asbabnya orang tua, jemaah yang dimuliakan Allah ya, dan kita pun sekarang menjadi orang tua ya, maka jadikan keturunan-keturunan kita ini ya, menjadi keturunan, menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita ya, mendoakan kita selaku orang tuanya. Kalau tidak sama anak-anak kita, sama siapa lagi kita didoakan? Kita mendapatkan doa ya, sebenarnya dari doanya orang-orang Muslim. Kalau kita dengan doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, dapat doa dari orang Muslim. Tapi kalau seandainya doa khusus, jemaah yang dimuliakan Allah, ya doa khusus. Kalau doa khusus ini cepat, jemaah yang dimuliakan Allah, nyampainya. Kalau doa khusus itu yang dihususkan itu sangat cepat sekali. Ya cepat seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita ini dapat bantuan misalkan ya, dapat kiriman dari pemerintah, ya dapat bantuan dari pemerintah. Ini logika dunianya gitu. Semua orang dikasih, ya itu memerlukan waktu yang lama Pak, karena banyak. Tapi kalau misalkan kita dapat langsung bantuan dari pemerintah perorangan, satu orang langsung, maka pasti cepat pengirimannya itu. Begitu juga dengan amal-amal kebaikan yang kita tawasulkan untuk orang tua kita dari anaknya khusus ya. Al-Fatihah kita tawasulkan buat orang tua kita, baca Quran kita tawasulkan buat orang tua kita. Pakai bahasa kita saja, Pak. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quran saya untuk orang tua saya, namanya Anu bin Anu bin Anu. Ya. Sampai, Pak. Mengurangi pahala kita? Tidak. Pahala kita tidak akan berkurang, Pak. Tidak akan berkurang pahala baca Quran kita itu. Tapi kebaikan-kebaikan kita itu akan sampai kepada orang tua kita. Ingat jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, orang yang ada dalam kubur itu, orang yang telah meninggal itu seperti dia diibaratkan seperti dia berada di tengah-tengah laut ya. Kemudian dia berada di atas sampan yang kecil. Kalau seandainya tidak ada yang menolong, bisa jadi terkena ombak jatuh ya. Atau diibaratkan oleh para ulama itu, orang berada dalam kubur itu seperti dia punya lampu, kemudian lampunya itu penuh dengan debu, jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga cahaya di dalam kubur ini begitu sulit untuk mendapatkan daripada cahayanya. Maka amal kebaikan yang kita kirimkan kepada mereka itu seperti
seperti membersihkan daripada debu-debu yang ada dalam kaca tersebut, dibersihkan melalui amal-amal kebaikan kita sehingga mendapati daripada cahaya yang sempurna di alam kubur itu. Seperti itu orang-orang yang berada dalam kubur diibaratkan oleh para alim ulama. Maka kita ya, selaku anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana setiap amal-amal pahala yang tidak akan putus ini dari doa-doanya anak yang soleh atau yang solehah, maka kita kirimkan kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita ini pasti senang, jemaah yang dimuliakan Allah. Sholat kita, sholat sunnah kita, sampaikan pahalanya kepada orang tua saya. Sedekah kita, sampaikan pahalanya kepada orang tua saya, ya. Sehingga mereka mendapati kebahagiaan melihat daripada anak-anak yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tua ini sudah tidak ada di dunia ini. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu ayat terakhir daripada surah Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa terus dalam taklim, sehingga taklim-taklim seperti ini siapapun orang yang menyampaikannya, jemaah yang dimuliakan Allah, kita tetap istiqomah untuk mengikuti daripada taklim di Masjid Al-Ihsan. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.